Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husnul Hatimah dengan NIM terakhir 0131. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai praktikum ilmu pemulihan ternak acara 1, 2, dan 3 mengenai nilai heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Mari kita mulai pembahasan yang pertama, yaitu mengenai heritabilitas. Heritabilitas sendiri yaitu parameter genetik yang digunakan untuk mengukur keragaman fenotip yang disebabkan oleh genetik aditif. Nilai heritabilitas memiliki rentang yaitu 0 hingga 1 yang dibagi menjadi 3 kategori, yaitu kategori tinggi, sedang, dan rendah. Hal ini sesuai dengan pernyataan Wardani et al. 2015 yang menyatakan bahwa heritabilitas diklasifikasikan menjadi 3 kategori, yaitu apabila nilai di bawah 0,2 dinyatakan sebagai kategori rendah, apabila nilai berada pada 0,2 hingga 0,5 dikatakan pada kategori sedang, dan nilai lebih dari 0,5 dikatakan sebagai nilai yang tinggi. Hasil perhitungan didapatkan bahwa nilai heritabilitas bobot lahir sapi yaitu 0,25. Sedangkan untuk nilai heritabilitas bobot sapi yaitu negatif 0,29. Nilai tersebut menandakan bahwa nilai bobot lahir atau nilai heritabilitas bobot lahir sapi termasuk dalam kategori rentang yang sedang. Sedangkan untuk nilai heritabilitas bobot sapi itu di luar rentang karena melebihi batas rentang. Nilai heritabilitas bobot lahir sapi yaitu 0,25 memiliki arti bahwa keragaman penampilan bobot lahir antar individu dalam populasi tersebut adalah 25% yang disebabkan oleh genetik aditif antar individu dalam populasi tersebut. Standar nilai heritabilitas pada bobot lahir sapi yaitu antara 0,06 hingga 0,29. Sedangkan pada nilai heritabilitas bobot sapi yaitu 0,45 hingga 0,87. Faktor yang mempengaruhi nilai heritabilitas yaitu faktor genetik dan faktor lingkungan, sehingga nilai heritabilitas digunakan untuk menentukan keberhasilan seleksi. Karena untuk menunjukkan suatu sifat apakah dipengaruhi oleh faktor genetik atau faktor lingkungan. Hal ini sesuai dengan pendapat Tribudi et al. 2019 yang menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi heritabilitas yaitu faktor lingkungan dan faktor genetik. Yang kedua yaitu korelasi genetik. Korelasi genetik adalah parameter yang menunjukkan hubungan sifat satu dengan sifat yang lainnya. Korelasi genetik memiliki rentang yaitu antara negatif 1 hingga 1. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Vicon et al. 2017 yang menyatakan bahwa korelasi genetik tidak terdefinisi apabila nilai tersebut lebih besar dari 1 dan kurang dari negatif 1. Apabila nilai korelasi mendekati angka 1, maka dapat dikatakan bahwa nilai korelasi tersebut dalam kategori yang tinggi dan menandakan seleksi korelasi dapat dikatakan efektif. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Astari et al. 2016 yang menyatakan bahwa apabila nilai korelasi tinggi, maka seleksi akan lebih efektif karena sifat satu dengan sifat yang lainnya saling mempengaruhi. Hasil perhitungan korelasi genetik bobot lahir dan bobot sapi didapatkan sebesar negatif 1,43, di mana hasil tersebut berada di luar rentang. Apabila nilai korelasi genetik mendekati angka positif 1, maka menandakan nilai tersebut dalam kategori yang tinggi dan dapat digunakan sebagai acuan perbaikan genetik. Faktor yang mempengaruhi nilai korelasi genetik ada dua, yaitu yang pertama faktor genetik yang dibagi menjadi faktor genetik metropi dan genetik berangkai, dan yang kedua yaitu faktor lingkungan. Yang ketiga adalah repeatabilitas. Repeatabilitas adalah parameter genetik yang digunakan untuk mengetahui kemampuan ternak mengulang produksi. Repeatabilitas memiliki rentang yaitu negatif 1 hingga 1, di mana terdapat 3 kategori, yaitu kategori rendah, sedang, dan tinggi. Kategori
kategori rendah yaitu apabila nilai repeatabilitas kurang dari 0,2. Kategori sedang apabila nilai repeatabilitas berada pada rentang 0,2 hingga 0,4. Sedangkan pada kategori tinggi yaitu nilai repeatabilitas berada di atas 0,4. Hasil perhitungan nilai repeatabilitas bobot lahir sapi antar kelas didapatkan hasil sebesar 0,67 yang menunjukkan dalam kategori rentang tinggi. Artinya, kemampuan mengulang pada sapi tersebut menggunakan bobot lahir sapi yang sama sebesar 67%. Sedangkan untuk hasil perhitungan nilai repeatabilitas pada bobot sapi dalam kelas yaitu sebesar 1 yang menunjukkan dalam rentang yang tinggi. Di mana hasil ini menunjukkan bahwa nilai repeatabilitas sapi dalam kategori yang tinggi. Hal ini sesuai dengan pendapat Anggraeni 2012 yang menyatakan bahwa jika nilai repeatabilitas mendekati angka 1, maka menunjukkan bahwa kemampuan ternak untuk mengulang sifat berikutnya akan tinggi. Begitupun sebaliknya. Nilai repeatabilitas akan semakin kecil apabila ragam lingkungan temporer meningkat, dan sebaliknya akan semakin besar apabila ragam suatu sifat sebagian besar dikendalikan oleh faktor genetik dan faktor lingkungan yang permanen. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Awalia et al. 2019 yang menyatakan bahwa faktor genetik, lingkungan, dan jumlah data sangat berpengaruh terhadap nilai repeatabilitas. Berdasarkan hasil pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa nilai heritabilitas bobot lahir sapi sebesar 0,25 yang menunjukkan dalam rentang yang sedang. Untuk nilai heritabilitas bobot sapi-sapi yaitu negatif 0,29 yang menunjukkan berada di luar rentang. Sedangkan untuk nilai korelasi genetik dari bobot lahir dan bobot sapi-sapi didapatkan hasil sebesar negatif 1,43 yang berada di luar rentang. Untuk nilai repeatabilitas bobot lahir sapi antar kelas didapatkan nilai sebesar 0,67 yang termasuk dalam kategori tinggi. Dan nilai repeatabilitas pada bobot sapi dalam kelas sebesar 1 yang menunjukkan nilai yang tinggi dalam rentang tersebut dan memiliki kemampuan mengulang yang tinggi. Sekian video dari saya. Terima kasih. Apabila ada kesalahan dalam saya memaparkan materi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.